Wedangan Mbah Darsa berdiri di ujung gang sempit dekat alun-alun kecil. Kota Solo, lampu minyak kuning menggantung pada bambu-bambu penyangga, menebar bau kopi manis dan asap gerabah dari wajan-wajan kecil. Orang bilang nasi kucing di sana tak pernah basi, meski cuaca terkadang panas dan meja-meja kayu reot itu tak pernah dilindungi kulkas. Mereka yang sering mampir hanya tersenyum dan bilang, itu sudah rahasia Mbah Darsa. Rahasia yang membuat angkringan itu ramai sampai larut. Di kalangan warga setempat beredar mitos pasar setan, pasar gaib yang katanya muncul di malam Selasan WG saat bulan menipis dan angin berbisik lewat atap genteng. Mereka yang berani lewat dekat pasar pada malam itu kadang pulang membawa rejeki, kadang membawa cerita buruk. Wedangan Mbah Darsa selalu penuh pada malam-malam seperti itu, seolah orang butuh tempat makan untuk menenangkan diri sebelum atau sesudah bertemu hal yang tak terlihat. Namun, ada satu hal yang tak banyak berani bicarakan keras-keras. Sejak beberapa tahun terakhir, ada pelanggan tetap yang tiap malam duduk di kursi belakang, dan jarak 2-3 malam dalam seminggu. Orang itu melihat sosok tanpa kepala duduk di situ. Sosok itu tenang, duduk seperti menunggu nasi kucingnya dimasakkan. Tidak pernah bicara. Orang yang melihatnya berubah. Wajahnya pucat, tapi tubuhnya tak goyah. Mereka bilang, setelah bertemu sosok itu, mimpi buruk mengikuti pulang. Ini cerita malam-malam pertama ketika Kepila Kepola di meja kayu mulai terguncang sedikit oleh rahasia yang tak mau diam. Malam itu, angin tidak terlalu dingin. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang menyusup ke setiap pori gang. Lampu minyak di wedangan Mbah Darsa berkedip lembut. Aku, sebut saja Rudi, sudah terbiasa duduk di kursi kayu dekat belakang, tempat favoritku. Karena dari sana aku bisa melihat seluruh sudut angkringan, warung, jalan gang, dan peta kosong di belakang yang dipenuhi pohon pul dan lembaran daun kering. Aku datang jam 8. Seperti biasa, Mbah Darsa sudah sibuk menyiapkan porsi nasi kucing. Tangannya kecil, kulitnya seperti kertas, tetapi gerakannya cekatan. Setiap porsi dibungkus kertas minyak, ditempelkan cabai rawit dan tempe orek. Ia tersenyum ketika aku bilang, nasi kucing 2 Pak. Suaranya serak, seperti suara yang sudah dihancurkan. Banyak asap rokok dan uap kopi. Di sebelahku duduk 2 tukang betor yang baru pulang dari pasar grosir. Di ujung meja, ada sepasang pemuda yang masih bau rokok dan tawa. Suasana riuh rendah itu menenangkan. Obrolan tentang dagangan, anak sekolah, dan politik kecil kota mengisi sela-sela malam. Waktu berlalu, piring-piring kecil datang dan pergi. Mbah Darsa kadang menyela dengan cerita lama. Dulu, warung ini cuma gerobak kecil di pasar. Yang datang ya pedagang, sopir andong, sama orang kaya yang lagi plesir. Sekarang beda. Semua orang bisa datang. Orang-orang ketawa. Aku menatap ke belakang, ke kursi yang biasanya kosong dekat dinding. Malam itu, kursi itu terisi, bukan oleh orang yang biasa kubayar, melainkan oleh sosok susunan kain dan pakaian yang tampak, seperti duduk dengan tenang. Sekilas aku mengira itu tetangga yang gemuk. Sosok itu mengenakan kain lurik tua, atasan hitam lusuh, dan berjengkal bayangan di lehernya. Tapi sesuatu tidak tepat. Bagian atas sosok itu terlihat rata, tidak ada kepala. Pada mulanya aku hanya terpaku, seperti orang yang menabrak bayangan sendiri di malam hari. Orang-orang di dekatnya terus makan, bicara, seolah tak melihat apa-apa. Jantungku berdebar. Aku tak langsung bicara. Kupikir mungkin cara pencahayaan itu menipu. Mungkin cahaya minyak menyorot ke kain, sehingga bagian atas tampak rata. Aku menoleh lagi. Kali ini lebih teliti. Sosok itu masih di sana. Punggungnya sedikit membungkuk. Sebelah tangan menggenggam sesuatu kecil di pangkuan, mungkin selembar kertas atau bungkus tempe. Kain lurik itu bergerak pelan, seolah sosok itu bernapas. Namun tak ada kepala, tak ada leher yang menyangga. Hanya kain, bahu, dan posisi duduk yang aneh. Aku merasa geram pada diriku sendiri, karena tidak berani bertanya, bukankah kita semua manusia biasa? Namun, ketika aku membuka mulut, ingin memanggil Mbah Darsa, lidahku terasa berat. Aku meneguk kopi sampai paru terasa hangat, tapi mulut tetap kering. Ayo, Rudi,
Mau ngopi lagi? Tanya Pak Slamet. Tukang betor di sebelahku menggodaku. Aku tersenyum tipis, tapi mataku tetap ke kursi belakang. Pak Slamet ikut menoleh, lalu bibirnya melengkung. Oh, sudah lama ada, duduknya selalu begitu, sombong. Suaranya datar, seperti menceritakan tentang kursi yang goyang. Ia tidak tampak takut, hanya biasa. Di wedangan ini, biasa bicara aneh bagi sebagian orang adalah obat penawar untuk ketakutan. Siapa dia? Aku bertanya. Menahan suara yang bergetar, Pak Slamet mengangkat bahu. Entah, banyak yang bilang dulu ada orang yang kecelakaan di gang itu. Ada yang bilang itu tamu pasar setan. Yang pasti, kalau kau melihat dia, hati-hati. Bukan karena dia nakal, tapi karena perasaanmu nanti akan berubah. Orang jadi sering lupa hal kecil, atau mimpi buruk datang, atau ya, kebalikannya. Rezeki datang tiba-tiba. Semua serba aneh. Aku menelan penjelasan itu, tapi pertanyaanku tidak hilang. Malam itu, orang lain juga sempat menoleh, tapi tak satu pun yang angkat suara tentang kepala yang hilang. Mereka lebih memilih bercakap tentang lagu dangdut di radio yang menutup acara, tentang jatah beras yang tak cukup di pasar, tentang anak yang mau ujian. Suasana tetap hangat, biasa, tapi ada lapisan dingin tipis yang merayap di kulitku sesudah makan. Aku mengobrol dengan Mbah Darsa. Ia menyuapi sepotong tempe dengan gerak lambat. Tangannya tetap cekatan, walau usia menekannya. Aku coba menyelidik. Pak, kursi itu milik siapa? Mbah Darsa menatapku, matanya yang kecil seperti cermin kusam. Ia tersenyum, tapi senyum itu seperti berjalan di tepi jurang. Kursinya sudah ada sejak dulu, Mas. Kadang ada yang duduk, kadang menghilang. Orang yang menangis terus datang ke sini. Ada yang minta doa, ada yang bawa sesajen, tapi kau jangan banyak tanya. Yang penting nasi kucingnya enak kan? Ada sesuatu di suaranya yang tidak ingin dijaga. Ia menambah kayu ke tungku, lalu membeku sejenak, seperti orang yang terkenang. Aku ingin menekan lebih jauh. Siapa pelanggan itu? Mengapa tak ada kepala? Tapi naluriku memperingatkan. Bertanya di wedangan seringkali membuka pintu suara-suara yang lebih berbahaya. Malam semakin larut. Dari luar terdengar suara langkah kaki pelan, seperti orang yang mengayunkan ranting pohon. Angin melewati atap genteng, membawa dingin yang berbeda. Bukan dingin biasa, melainkan dingin yang membawa gambar-gambar orang lewat di benak. Beberapa pelanggan mulai pulang. Kursi-kursi kosong, sosok tanpa kepala masih duduk, menatap ke depan. Ketika hampir jam 12, tiba-tiba seorang bocah bernama Joko datang berlari, napasnya terengah. Ia penghuni rumah depan, sering bantuin Mbah Darsa. Wajahnya pucat, matanya merah karena menangis atau karena menahan rasa takut. Ia langsung ke arah sosok itu, membungkuk sedikit dengan tangan gemetar. Om, bisiknya. Sosok itu menoleh, atau mungkin hanya kainnya yang bergeser. Joko menempelkan tangannya ke pangkuan sosok itu, bergumam sesuatu dalam bahasa Jawa halus. Aku tidak mengerti semua kata, tapi menangkap kata ngantos dan sampun. Joko menaruh sedikit nasi dan secuil rokok kecil di pangkuan sosok itu, seperti menaruh sesajen. Setelah itu, Joko menoleh ke arah kami dan berkata dengan suara tercekat. Dia datang tiap Selasan WG, Mas, sejak tahun lalu. Dulu aku takut, tapi sekarang sudah biasa. Ia mencoba tersenyum, tapi itu bukan senyum yang sama seperti dulu. Ada ketegangan di sekitar bibirnya, seperti orang yang menyimpan rahasia malu. Malam semakin tipis. Aku pulang dengan perasaan tidak enak. Di jalan, bayangan sosok tanpa kepala terus mengikuti langkahku. Aku mencoba logika. Mungkin itu orang sakit mental, mungkin kostum, mungkin lelucon, kelompok iseng, mungkin bayangan, tapi ada hal lain yang tak bisa dijelaskan. Tiap kali aku berpikir tentang sosok itu, aku teringat pada kata-kata Mbah Darsa tentang nasi kucing yang tak pernah basi. Mengapa makanan di angkringan itu selalu tampak segar? Mengapa rasa kopi selalu benar? Ada benang merah yang samar, seperti benda halus yang menjerat. Di hari-hari berikutnya, cerita itu menyebar. Beberapa pelanggan mengaku melihat juga, beberapa menyangkal.
Ada yang tertawa dan bilang aku terlalu banyak nonton film. Ada yang menutup telinga ketika orang membicarakan kepala yang hilang. Dalam hati, aku ingin tahu lebih jauh. Siapa sebenarnya yang duduk di kursi belakang itu? Mengapa Mbah Darsa tak pernah menyingkirkannya? Dan mengapa di malam-malam tertentu, angkringan itu terasa seperti perbatasan antara yang hidup dan yang mati? Satu hal lagi mulai kusadari. Mbah Darsa terkadang melamun. Ada malam, aku melihatnya berdiri di balik meja, menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia menyentuh cermin itu seperti memeriksa sesuatu yang tidak ada. Wajahnya berubah, seperti orang yang melihat bayangan sendiri yang sudah lama tidak berbicara padanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua orang di sini membawa beban rahasia masing-masing? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang membuat setiap malam di wedangan Mbah Darsa terasa seperti tempat di mana batas-batas kabur dan pelan tapi pasti mulai sobek. Malam terus datang. Pasar setan di sekitar kota semakin sering dibisikkan orang. Kata-kata tentang tumbal, pesugihan, dan janji rejeki bergema di pasar kecil. Di antara cerita-cerita itu, ada satu nama yang tak disebutkan langsung. Mbah Darsa. Orang berbisik bahwa angkringan ini punya cara sendiri untuk membuat makanan tak basi, untuk membuat pelanggan balik lagi. Mereka bicara dengan mata berjaga, menambahkan, tapi jangan tanya siapa tumbalnya. Aku pulang dengan dompet lebih ringan, perut kenyang, tetapi kepala penuh pertanyaan. Di kamar kos, aku tidur. Namun mimpi malam itu tak tenang. Aku bermimpi sebuah kursi kayu, kain lurik yang bergerak perlahan, dan suara laki-laki tua yang bergumam dalam bahasa yang aku tak sepenuhnya mengerti. Dalam mimpi itu ada rasa kosong, bukan sakit, bukan gembira, tetapi seperti ruang yang menunggu sesuatu untuk mengisi kisahkan pagi. Ketika matahari menyapu atap-atap rumah, aku sadar satu hal sederhana. Aku akan balik ke wedangan Mbah Darsa. Ada sesuatu yang ingin ku cari, sesuatu yang mungkin tak enak, tetapi penasaran mulai menggerogoti. Di kota yang penuh dengan mitos dan tradisi, terkadang kebenaran bersembunyi di balik hal-hal sepele. Piring nasi kucing, kursi kosong, atau senyum seorang penjual tua. Aku merasa hidupku akan sedikit berubah setelah malam-malam itu, entah menjadi lebih baik, atau justru berbelok ke jalan yang tak mudah kembali. Dan entah mengapa, saat aku mengunci pintu kos, bayangan kursi belakang itu masih terngiang di kepala. Tenang, tak berkepala, menunggu nasi kucingnya tanpa terburu. Aku kembali ke wedangan Mbah Darsa 3 hari setelah kejadian itu, tepat malam Selasa Wage. Malam yang konon menjadi waktu ketika pasar setan muncul di dimensi yang tidak bisa dilihat semua orang. Sejak pagi, kota Solo terasa berbeda. Udara panas, tetapi angin kadang berhembus dingin, seperti dari ruangan gelap. Burung-burung terlihat gelisah, dan beberapa pedagang di pasar terlihat menutup toko lebih cepat dari biasa. Ketika malam tiba, jalan menuju wedangan tampak lebih sepi. Lampu-lampu jalan redup seperti kehabisan tenaga, dan suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar jauh, seperti berasal dari balik tembok tinggi yang tak terlihat. Semakin dekat aku ke tempat angkringan itu, semakin kuat firasat aneh dalam dadaku. Begitu aku sampai, suasana wedangan berbeda dari sebelumnya. Lampu minyak tetap menyala, tetapi nyalanya menari dengan gerakan tidak biasa, kadang membesar, kadang mengecil seolah mengikuti tarikan napas sesuatu di sekitar. Meja-meja mulai penuh. Orang yang datang malam ini bukan pelanggan biasa. Sebagian memakai baju hitam. Ada yang datang tanpa bicara, duduk lalu menatap kosong mangkuk berisi air. Teh? Aku menarik napas panjang. Lalu aku melihatnya. Kursi belakang itu sudah terisi. Sosok yang kupikir hanya hayalanku malam itu, kini tampak lebih jelas. Ia tetap sema, lurik tua, badan tegap, duduk diam, tetapi kini tangan kirinya bergerak, seperti mengetuk meja pelan. Ritmis, seolah memberi tanda. Aku menelan ludah, lalu memilih duduk kembali di tempat yang sama seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, Joko, bocah yang malam itu memberi sesajen, tampak berdiri di dekatku. Ia menatapku sebentar sebelum berkata pelan, "Mas, malam ini jangan banyak lihat ke arah belakang. Kalau terlalu lama menatap, nanti dia menatap balik." Aku langsung merinding. "Dia siapa, Jo?" tanyaku hati-hati.
Joko menggigit bibirnya sebelum menjawab. Orang-orang bilang dia dulunya pelanggan tetap, datang setiap malam, pesan kopi jos dan nasi kucing satu. Tapi suatu malam, dia pulang lewat jalur ke arah Pasar Setan. Katanya, Joko terdiam sejenak, lalu berbisik, ditawari kekayaan. Aku menegang, dan dia menerimanya. Lanjut Joko. Aku ingin bertanya lagi, tapi suara tawa pelan terdengar dari arah dapur. Aku menoleh dan melihat Mbah Darsa berdiri di sana. Bukan tawa yang menyenangkan, tawa itu kosong, seolah berasal dari mulut yang tidak lagi mengenal perasaan. Mbah Darsa berjalan menghampiri meja, gerakannya pelan, namun tidak seperti orang tua, lebih seperti sesuatu yang sekadar mengulang gerakan yang pernah dilakukan manusia. Rudi, katanya tanpa melihat wajahku. Aku kaget. Aku tidak pernah memperkenalkan diri sebelumnya. Iya Mbah, kok Mbah tahu? Ia tidak menjawab. Ia hanya meletakkan secangkir kopi panas di depanku. Uapnya berputar seperti asap dupa. Kau penasaran kan? Suaranya pelan, tapi menusuk. Penasaran sama yang duduk di kursi belakang itu. Kata-katanya terlalu tepat. Aku mencoba mengalihkan pertanyaan. Mbah, nasi kucingnya kok nggak pernah basi? Mbah Darsa berhenti bergerak, seolah pertanyaan itu menekan tombol tersembunyi. Ia menunduk pelan. Suasana angkringan hening, bahkan suara angin seperti berhenti. Lalu ia menjawab dengan suara rendah. Karena yang busuk bukan makanannya Mas. Ia menatapku dan entah bagaimana. Matanya terlihat seperti mata seseorang yang sudah lama tidak tidur. Atau sudah lama bukan manusia lagi. Tapi aku tidak paham. Sebelum aku sempat bicara, salah satu pelanggan di ujung meja berteriak panik. Duh Gusti, kursi itu bergerak. Semua kepala menoleh, kecuali Mbah Darsa. Kursi belakang itu benar-benar bergeser sendiri. Pelan, namun pasti. Seperti didorong seseorang yang tidak terlihat, tangan sosok tanpa kepala itu kini bergerak lebih cepat mengetuk meja seolah memanggil. Beberapa pelanggan langsung berdiri dan pamit tergesa-gesa. Wajah mereka pucat, tapi tidak ada yang menjerit atau histeris. Seolah mereka sudah terbiasa. Joko berlari ke depan, mengambil sesuatu dari bawah meja. Tempat kecil berisi bunga kenanga, garam, dan sepotong roti bakar yang gosong. Ia berjalan mendekati kursi itu, meletakkan sesajen itu di atas meja depan sosok tersebut, lalu membungkuk hormat. Sosok itu berhenti mengetuk. Suasana kembali diam. Aku hampir tidak bernapas. Mbah Darsa perlahan duduk di depanku. Wajahnya datar, suaranya lirih. Semua ini bukan karena aku ingin kaya. Aku menatapnya. Dulu aku hanya pedagang miskin, jualan angkringan dari pasar ke pasar. Nasi sering basi, dagangan sering rugi. Lalu, pada suatu malam Selasan Wage, aku tersesat dekat Pasar Setan. Ia mulai terlihat kosong, seperti bercerita bukan dari pikiran, melainkan dari ingatan yang terjebak. Mereka menawari aku perjanjian, bukan tumbal manusia, tetapi tumbal kesadaran. Ia menatap secangkir kopinya. Sejak itu, makanan tidak pernah basi. Semua orang kembali. Dagangan tidak habis. Aku bertanya dengan suara pelan. Kalau tumbalnya bukan manusia, terus siapa? Ia tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik manusia hidup. Tumbalnya aku sendiri. Aku membeku. Aku masih di sini. Tapi aku sudah bukan yang sama. Aku lupa rasa takut, lupa mimpi, lupa panas atau dingin. Ia menunjuk sosok tanpa kepala. Dan dia adalah tanda bahwa perjanjianku belum selesai. Aku merinding sampai ke tulang. Berarti Mbah masih hidup? Mbah Darsa tertawa pelan. Kau pikir aku hidup? Ia berdiri, lalu pelan-pelan menyentuh dadanya sendiri. Tangannya menembus bajunya. Tidak ada suara, tidak ada luka. Tangannya masuk ke tubuhnya, seperti masuk ke kabut. Aku terpaku, dunia seperti berhenti. Ia mendekatkan wajahnya ke arahku dan berbisik, yang menjalankan wedangan ini bukan lagi manusia. Aku gemetar. Seluruh tubuhku dingin. Sosok tanpa kepala di belakang tiba-tiba berdiri. Suara kursinya menyeret lantai, membuat semua bulu kuduk berdiri. Joko membeku.
Orang-orang diam. Mbah Darsa memandangku tenang. Sekarang kau sudah melihat. Dan udah tahu. Ia menepuk bahuku pelan. Mulai malam ini, suara angin mendesis di sekelilingku. Kau tidak lagi sekadar pelanggan. Aku ingin lari tapi tubuhku tidak mau bergerak. Hanya satu kalimat yang berhasil keluar dari mulutku. Kenapa aku? Mbah Darsa tersenyum pelan. Karena roh yang penasaran selalu mencari pengganti. Dan malam itu, aku sadar, angkringan itu bukan tempat makan. Ia adalah pintu, dan aku sudah terlanjur masuk. Malam setelah kejadian itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Meski tubuhku terbaring di kasur kos yang sempit, pikiranku tidak pernah pulang. Bayangan wedangan Mbah Darsa, kursi belakang, dan suara lirih Mbah Darsa yang berkata, "Kau bukan lagi sekadar pelanggan," terus mengalir seperti gema di kepalaku. Aku tidak tidur. Aku hanya memejamkan mata, mendengar detak jantung yang tak pernah selaras, kadang cepat, kadang lambat, seolah tubuhku sedang dipinjamkan ke sesuatu yang belum sepenuhnya aku terima. Di luar jendela, kota Solo tampak biasa. Motor lewat pelan, suara tikus berlari di genteng, dan lampu jalan berkedip seperti selalu. Tapi entah kenapa, semuanya terasa jauh. Seolah aku melihat dunia dari balik kaca tebal yang memisahkan manusia dengan sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Keesokan paginya, aku memaksa diriku hidup seperti biasa. Aku mandi, sarapan, lalu pergi bekerja. Namun, sesuatu berubah. Saat berbicara dengan rekan kerja, pikiranku seperti tertinggal satu langkah di belakang mulut. Aku lupa hal-hal sederhana. Nomor telepon, letak kunci, bahkan namaku sendiri sempat terasa asing ketika seseorang memanggil. Seolah sesuatu sedang pelen-pelen mengikis batas antara diriku dan sesuatu yang bukan diriku. Siang itu, aku memutuskan untuk kembali ke wedangan Mbah Darsa. Entahlah, rasa takut dan rasa penasaran berjalan berdampingan dalam dadaku, seperti saudara kembar yang sulit dipisahkan. Malamnya, wedangan terlihat lebih sepi. Lampu minyak tetap ada, tapi rambatannya lebih lembut seperti cahaya lilin dalam doa kematian. Asap tipis melayang di udara, membawa aroma kopi, cengkeh, dan sesuatu seperti bau tanah makam setelah hujan. Hanya ada 4 pelanggan malam itu. Semuanya duduk diam, tidak berbicara. Mereka minum perlahan, seolah menjaga sesuatu agar tidak goyah. Kursi belakang kosong. Namun, itu bukan pertanda normal. Justru kosongnya kursi itu membuat suasananya semakin berat, seperti seseorang sedang menunggu. Aku duduk di tempat biasa. Joko muncul beberapa menit kemudian dengan wajah pucat. "Kau datang lagi, Mas?" Suaranya pelan, seperti setengah berharap aku menjawab tidak. Aku hanya mengangguk. Ia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau sudah melihatnya sekali, biasanya dia akan ikut, tidak peduli kau mau atau tidak." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu ikut?" Joko menunduk. "Dia bukan hantu biasa. Dia bukan roh penasaran seperti yang datang ke rumah kosong atau kuburan. Dia bagian dari perjanjian." Ia menarik napas panjang. "Dan kalau dia sudah memilih seseorang untuk menggantikan posisinya, itu berarti waktunya Mbah Darsa hampir selesai." Aku memandang kursi kosong itu. Entah kenapa, ada rasa aneh dalam diriku, seperti aku tahu seseorang sedang duduk di situ, meski mataku tidak bisa melihatnya. Suara kursi berderit pelan. Aku membeku. Kursi itu bergeser, meski tidak ada yang menyentuh. Salah satu pelanggan di ujung meja langsung berdiri dan pulang tanpa bayar. Ia pergi tanpa menoleh, seolah tahu bahwa menoleh berarti mengundang sesuatu untuk mengikutinya pulang. Aku menatap ke arah tempat kosong itu, dan kemudian aku mendengar sesuatu. Pelan, hampir tidak terdengar, ketukan, sama seperti malam pertama, ritmis, sabar, seperti seseorang mengetuk meja dengan kuku atau tulang. Tok, tok, tok. Aku menegang sampai telapak tanganku dingin. Aku tidak tahu kenapa, tetapi tubuhku bergerak sendiri. Aku membalas ketukan itu. "Tok." Joko langsung menarik lenganku. "Mas, jangan balas. Itu bukan sapaan manusia." Tapi terlambat. Udara sekitar kursi itu berubah. Lampu minyak berkedip,
Angin yang tidak berasal dari luar masuk dan berputar mengelilingi meja. Lalu, suara itu datang. Bukan suara manusia. Bukan suara hantu yang menjerit. Melainkan, suara batin seperti pikiran orang lain masuk ke kepalaku. Sudah lama, aku menunggu. Aku terdiam. Kau mendengar aku. Berarti, kau siap. Aku panik. Aku mencoba berdiri. Tapi, tubuhku tidak mau. Seolah aku sedang duduk di antara garis hidup dan mati, dan kursi itu berada tepat di tengahnya. Aku memaksa suaraku keluar. Kau siapa? Udara membeku, ketukan berhenti. Lalu suara itu kembali. Aku yang dulu juga bertanya. Aku yang dulu juga penasaran. Aku yang dulu ingin tahu mengapa nasi tidak basi. Mengapa pelanggan kembali? Mengapa rasa tak pernah berubah? Jantungku seperti ditarik ke dalam dadaku. Aku menjadi bagian dari perjanjian, sama seperti kau sekarang. Aku merinding sampai ke tulang. Kenapa aku? Bisikku. Ada jeda sunyi panjang sebelum suara itu menjawab. Karena yang terjebak bukan orang lemah, melainkan orang yang tidak bisa berhenti bertanya. Aku merasa dadaku sesak, dan malam ini rohku bisa pergi. Jika ada yang menggantikan, aku langsung paham. Aku bukan dipanggil ke angkringan itu karena kebetulan. Aku dipanggil karena ada celah kosong. Dalam ritual itu, dan ritual selalu mencari pengganti. Sebelum ikatan putus, seseorang harus duduk di kursi belakang, entah sebagai penjaga atau tawanan. Joko menangis pelan. Ia seolah tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari dapur. Mbah Darsa muncul. Wajahnya tampak berbeda, seperti orang yang sudah tidak lagi mencoba terlihat hidup. Sudah waktunya, katanya lirih. Ia menatapku. Rudi, sekarang kau harus memilih. Apa yang harus kupilih? Mbah Darsa menatap kursi itu, lalu menatapku lagi. Pergi dengan rasa penasaran yang tidak akan pernah hilang. Ia menunjuk pintu. Atau duduk di kursi itu dan tahu semuanya. Aku terdiam. Seluruh tubuhku gemetar. Di kepalaku hanya ada satu kalimat yang berulang. Jika aku duduk, aku bukan lagi manusia biasa. Jika aku pergi, rahasia ini akan memburuku selamanya. Lampu minyak kembali berkedip. Ketukan dimulai lagi. Tok, tok, tok. Seolah memanggilku, mengundangku, mendorongku. Dan aku tahu, tidak peduli apa pilihanku, hidupku tidak akan sama lagi. Malam itu, di depan kursi yang seharusnya kosong namun terasa penuh, aku mengulurkan tangan. Dan sebelum pikiranku sempat menghentikannya, aku menarik kursi itu mendekat. Kursi itu kini tepat di depanku, masih kosong secara kasat mata, tapi terasa penuh. Seolah udara di atasnya lebih berat, padat, dan hidup. Detak jantungku tak beraturan. Kadang seperti berlari, kadang seperti berhenti sama sekali. Aku duduk perlahan. Seberat itu rasanya, seperti tubuhku melawan keputusan yang dibuat oleh otak, atau mungkin bukan otak lagi, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Rasa penasaran yang tidak bisa dihentikan. Begitu tubuhku menyentuh kursi, udara di sekitar berubah. Tidak ada angin, tidak ada suara, hanya keheningan yang terlalu sunyi untuk disebut biasa. Aku merasakan sesuatu, bukan sentuhan manusia, bukan dingin angin malam, melainkan seperti kehadiran. Berdiri tepat di sampingku. Aku tidak bisa melihatnya, tapi tubuhku tahu. Joko menatapku dengan wajah ngeri. Mas, jangan terusin. Mas masih bisa mundur. Tapi mulutku tidak bisa bergerak untuk menjawab. Seolah setelah duduk, aku bukan lagi seseorang yang memiliki pilihan, tetapi seseorang yang sedang diperiksa, apakah layak menjadi sesuatu? Mbah Darsa mendekat, perlahan, langkahnya nyaris tanpa suara. Tenang, rasa takutmu hanyalah pintu pertama. Ia lalu menyalakan satu batang dupa di meja, lalu menaruhnya tepat di depan kami. Aromanya pekat, wangi kenanga bercampur kemenyan, tajam, hingga menusuk hidung. Asap ini, lanjutnya, akan mulai menunjukkan. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Asap dupa bergerak pelan, lalu bukan lagi naik lurus. Ia membentuk lingkaran-lingkaran kecil, teratur seperti pola tarian kuno. Kemudian, aku mendengar suara lagi. Sekarang, kau bisa mendengarku lebih jelas. Suara itu tidak berasal dari depan,
tidak dari belakang, tapi dari dalam kepalaku. Aku menutup mata. Tiba-tiba aku melihat, bukan dengan mataku tapi dengan sesuatu yang tidak pernah kupakai sebelumnya. Aku berada di tempat yang tidak kukenal, bukan angkringan, bukan dunia, bukan pula mimpi. Tempat itu seperti pasar, tapi tidak ada cahaya matahari, tidak ada suara tawar-menawar, hanya suara langkah kaki dan napas berat makhluk yang tidak semuanya terlihat seperti manusia. Di sana ada warung, kios, bangunan tua, bahkan jalan batu tapi tidak ada warna, hanya hitam, abu-abu, dan merah samar seperti bara api yang hampir padam. Aku tahu tempat itu hanya dari cerita, rakyat, pasar setan, tidak ada pintu masuk, tapi aku sudah ada di dalamnya. Dan seseorang berdiri di hadapanku atau sesuatu. Aku baru sadar, itulah sosok yang duduk di kursi belakang. Wujudnya berubah, tidak lagi tanpa kepala. Kini ia memiliki wajah, meski wajah itu tidak sepenuhnya manusia. Matanya kosong, tapi bukan buta. Mulutnya terbentuk, tapi seperti tidak pernah digunakan untuk bicara. Tubuhnya sama dengan pakaian lurik tadi malam, tapi terasa seperti kain itu sudah dipakai ratusan tahun. Ia menatapku, lalu berkata pelan, namun langsung menusuk ke dalam pikiranku. Aku dulunya sama sepertimu, duduk di kursi yang sama, bertanya hal-hal yang tidak boleh diketahui manusia. Aku mencoba bicara tapi seperti terperangkap dalam tubuh yang bukan tubuhku sendiri. Mbah Darsa juga seperti itu. Sosok itu menunjuk ke kejauhan, gemuruh terdengar. Dalam kabut, aku melihat banyak kursi, bukan hanya satu. Ada 12 kursi berjajar memanjang, seperti meja gelar ritual. Beberapa kursi kosong, beberapa di antaranya ditempati bayangan bukan manusia, bukan makhluk utuh melainkan roh yang terikat. Setiap kursi adalah penjaga. Setiap penjaga adalah bagian dari perjanjian. Mereka bukan mati. Mereka bukan hidup. Mereka bagian dari pintu. Suaranya semakin dalam, semakin mengakar. Dan kini satu kursi menunggu pemiliknya. Aku paham sekarang. Ini bukan hanya tentang pesugihan. Ini bukan sekadar angkringan yang tidak pernah basi makanannya. Ini adalah sistem ritual, perjanjian antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Apa tugas penjaga kursi? Suara itu menjawab tanpa ragu. Menjadi penghubung. Penghubung agar manusia bisa datang tanpa tahu bahwa mereka makan bersama roh. Agar makanan tetap awet, agar batas antara dunia dan dunia lain tetap terbuka. Aku merinding sampai tulang terasa dingin seperti es. Dan ketika waktumu tiba, kau tidak mati. Kau bergeser menuju apa? Sosok itu tersenyum. Senyum yang membuat aku ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Menuju wujud berikutnya. Aku mulai merasa sesuatu menarik punggungku. Seperti ada tangan tak terlihat, mencoba membuatku menyatu dengan kursi itu. Aku berusaha melawan, tapi semakin aku melawan, semakin kursi itu terasa seperti bagian dari tubuhku. Jangan takut, suara itu menenangkan, bukan menghibur. Kau hanya mengganti bentuk, bukan menghilang. Aku bisa merasakan pikiranku mulai kabur, seperti ada kabut gelap menyelimuti ingatan-ingatan kecil dalam hidupku. Nama ibu, tawa teman-teman kampus, bau hujan pertama di bulan Desember. Semua mulai memudar. Aku terisak, meski tubuhku tidak bergerak. Tapi aku masih manusia. Sosok itu mendekat. Untuk saat ini, suara keras terdengar. Seperti piring jatuh. Aku tiba-tiba tersentak. Kesadaranku kembali ke angkringan. Nafasku terengah. Mataku basah. Entah karena air mata atau keringat dingin. Joko menepuk pundakku panik. Mas Rudi, ayo bangun. Jangan terusin. Aku melihat ke sekeliling. Pelanggan lain sudah pergi. Angin malam berhenti. Lampu minyak bergetar tidak stabil. Dan Mbah Darsa berdiri tepat di depan meja, menatapku. Dengan wajah yang bukan lagi manusia. Sudah dimulai, katanya pelan. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahku. Kau mau jadi penjaga kursinya? Atau ia tersenyum perlahan. Jadi salah satu yang makan di dalam. Dan malam itu aku tahu, aku bukan lagi hanya saksi.
Aku sedang disiapkan untuk dipilih. Malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya. Seolah udara membawa pesan yang tak ingin diucapkan. Langit gelap pekat tanpa bintang. Dan bulan yang biasanya menggantung redup di atas kota Solo, kini hilang. Entah kemana seperti malu menampakkan diri. Andra bergeleng menuju angkringan itu lagi. Entah apa yang membuatnya kembali. Mungkin rasa penasaran. Atau mungkin karena ada sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang tak terlihat namun terasa jelas. Seperti tarikan halus yang menghentak jiwanya. Ketika ia sampai, angkringan itu tampak sama seperti sebelumnya. Lampu temaram kuning, barel kecil berisi jamu, aroma teh panas, dan deretan nasi kucing yang masih mengepulkan hangat. Padahal waktu menunjukkan jam 1:47 pagi. Terlalu malam bagi siapapun untuk masih berjualan. Namun, masih ada pengunjung. Lagi-lagi, sosok itu yang tanpa kepala duduk di kursi yang sama, tak bergerak, seperti patung. Kini Andra bisa melihat sesuatu yang dulu ia abaikan. Kursi yang diduduki sosok itu tidak menyentuh tanah, melainkan seperti menggantung sedikit di atas lantai tanah. Andra menelan ludah. Ia ingin pergi, tapi kakinya justru melangkah maju. Bahdar sayang, kini Andra tahu, bukan lagi manusia menoleh perlahan saat Andra mendekat. Senyum tipis nampak di wajahnya, tapi senyum itu bukan senyum ramah, lebih mirip retakan kecil yang menyembunyikan sesuatu yang terluka, hampa dan marah. Sampean balik lagi. Suara Mbah Darsa terdengar berat, seperti datang dari dua arah. Mulutnya dan tempat yang entah jauh. Andra mencoba bersuara. Tadi saya mimpi, Mbah. Mimpi opo? Tanya Mbah Darsa pelan, sambil menuangkan teh panas. Saya lihat sampean di tengah gelap, banyak orang manggil nama sampean. Tapi, sampean cuma berdiri. Wajah sampean enggak ada, hanya seperti lubang. Mbah Darsa berhenti sejenak. Sendok kecil di tangannya terjatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi nyaring dan dingin. Andra melanjutkan, suara gemetar. Lalu, saya lihat tulisan, selapanan terakhir. Mbah Darsa menutup mata. Aku ngerti. Wis wayahi. Ada jeda panjang. Angin tiba-tiba berhenti. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Mas Andra, ujar Mbah Darsa. Kali ini suaranya jauh lebih pelan. Aku ora seharusnya krito iki ke manusia. Tapi sampean wis melihat yang ora seharusnya dilihat. Andra tidak menjawab. Hanya menunggu. Mbah Darsa mulai berbicara perlahan, seperti membuka luka lama. Dulu aku cuma wong cilik, hetepsu, anak loro mati, istri pergi. Aku nyoba bertahan jualan angkringan, tapi ora ono sing beli. Ia tersenyum getir. Sampai suatu malam Selasan wage, aku ketemu pasar sing ora tercatat di peta, ora ana di dunia manusia. Andra mengangguk. Pasar sik. Mbah Darsa menatapnya dalam-dalam. Ya, kabeh kebutuhan manusia ana di sana kaya. Pangan, keberuntungan, kesehatan, jabatan, tapi kabeh butuh bayaran. Andra bertanya pelan. Bayarannya bukan manusia, kan? Mbah Darsa menggeleng. Bukan. Mereka ora butuh nyawa jasad. Mereka butuh sing lebih berharga. Ia menekan dada kiri, tepat di atas hatinya. Kesadaran. Andra terdiam. Awalnya aku pikir itu cuma janji kosong. Tapi pelan-pelan, aku mulai lupa wajah anakku. Lupa siapa aku. Sampai suatu hari, ia menatap tangannya. Aku sadar, tubuhku sudah mati. Tapi, aku terus bekerja. Terus melayani. Terus memasak nasi kucing yang ora pernah basi. Karena aku ora makan bahan dari dunia sampean. Andra menelan udara. Tubuhnya dingin. Terus, kenapa angkringan ini masih jalan? Suara Andra hampir tidak terdengar. Mbah Darsa menatap ke kursi tempat. Makhluk tanpa kepala tadi duduk. Sosok itu perlahan menghilang. Seperti kabut yang tersedot kembali ke gelap. Tumbalku, Berba. Kini, aku dikelilingi mereka. Mereka sing nyoport aku. Mereka sing makan. Setiap malam Selasan wage, aku hanya menunggu. Andra mencoba memahami semua itu. Terus, saya dalam cerita ini, apa Mbah? Tanyanya akhirnya. Mbah Darsa menatapnya kali ini dengan mata yang tidak lagi kosong, tetapi penuh rasa iba.
Sampean, bukan pembeli. Andra merasa jantungnya membeku. Lalu saya apa? Mbah Darsa menghela napas panjang. Sangat panjang. Seolah napas itu bukan untuk paru-paru, tapi untuk keberanian terakhir. Sampean, calon penerus. Andra mundur satu langkah. Kak, kenapa aku? Karena sampean melihatku. Hanya dua jenis makhluk yang bisa melihat duniaku, yang sudah mati atau yang sudah dipilih. Andra merasakan tubuhnya gemetar uncontrollably. Aku masih hidup kan? Mbah Darsa memandangnya lama, seperti menggali kedalaman yang tidak terlihat. Lalu ia berkata pelan, "Wis telat nanya, kalau sampean masih hidup, sampean ora bakal bisa masuk ambang ini." Andra mencoba bicara tapi suaranya hilang. Di kejauhan, terdengar suara gamelan, pelan, lalu semakin jelas. Sunyi, berubah menjadi denting ritmis yang tidak berasal dari dunia nyata. Mbah Darsa berdiri dan membungkuk pelan. Selapanan wis dimulai. Ayat menatap Andra sambil tersenyum. Kabeh bakal ngerti takdir masing-masing malam ini. Lampu angkringan berkedip. Udara berubah dingin, membekukan tulang. Dan tiba-tiba, semua pengunjung entah sejak kapan mereka berdatangan menoleh ke arah Andra. Bukan manusia, bukan makhluk, sesuatu di antaranya. Dan mereka semua tersni. Suara gamelan yang semula terdengar jauh, kini semakin jelas, seolah datang dari segala arah. Bukan musik biasa, irama itu terasa seperti mantra, ritmis, teratur, dan mengikat kesadaran. Setiap dentingnya menusuk ke hati, seperti menghidupkan sesuatu yang lama tertidur di dalam tubuh Andra. Ia merasa tanah di bawah kakinya bergetar, bukan gempa, tapi seperti ada ribuan langkah tak terlihat berjalan mendekat. Para pengunjung angkringan kini berdiri. Tubuh mereka tidak bergerak seperti manusia, tapi lebih seperti boneka yang ditarik benang yang tak terlihat. Ada yang tanpa wajah, ada yang hanya berupa kepala tanpa badan, ada yang matanya kosong, ada yang tatapannya hitam seperti sumur tua. Namun semuanya memperhatikan Andra. Mbah Darsa melangkah maju. "Mas Andra, sampean kudu tenang," katanya pelan, seolah menenangkan anak kecil yang ketakutan. Tapi suara itu bukan lagi suara seorang manusia. Nada dan intonasinya berubah lebih dalam, lebih berat, seperti berasal dari ruang yang kosong. Andra memaksa dirinya berbicara, meski tubuhnya gemetar. "Aku bukan penerusmu, Ibu. Aku cuma datang minum teh, makan nasi kucing. Itu saja." "Aku..." Mbah Darsa mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar Andra diam. "Sampean mikir pilihanmu masih penting?" tanyanya dengan senyum tipis yang hambar. Andra tidak menjawab, karena hati kecilnya tahu jawabannya. Tidak. Langit berubah. Awalnya gelap tanpa bulan, kini seperti retak. Seolah langit bukan langit melainkan selaput tipis yang menutupi sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kelam. Dari balik retakan, cahaya merah redup perlahan muncul. Bukan cahaya yang memberi kehangatan, tapi cahaya yang membuat bulu kuduk berdiri, seperti berada di dekat api kremasi. Lalu berdentanglah suara itu. Gong, sekali, namun gaungnya berkali-kali, menggema, memanjang, menyelinap ke telinga dan tulang Andra. Mbah Darsa menunduk, para makhluk mengikuti. Andra, tanpa sadar ia ikut menunduk, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya bergerak sendiri. Mbah Darsa berbicara lirih, seperti melafalkan sumpah kuno. "Pasar sing ora katon, pasar sing ora kedapetan waktu, pasar sing ora diarani manusia." Wes cek. Saat kalimat itu selesai, dari balik bayangan muncul sesuatu. Langkah-langkah terdengar, bukan langkah manusia. Langkah itu berat, namun tidak memijak tanah. Suaranya seperti tulang diseret. Siluetnya perlahan terlihat. Sosok yang tingginya hampir menyentuh atap angkringan. Tubuh besar, kurus, seperti dibalut kulit yang terlalu tipis. Kepalanya tidak ada, namun dari leher yang terpotong, asap hitam keluar perlahan seperti napas. Itu adalah sosok yang duduk di kursi belakang setiap malam. Namun kali ini, ia mendekat. Andra merasa dadanya sesak. Ia ingin mundur dan kali ini tubuhnya mau bergerak.
Tapi saat ia melangkah, lantai tanah berubah seperti lumpur menarik pergelangan kakinya. Seolah angkringan itu menolak ia pergi. Sosok itu berhenti satu langkah di depan Andra. Ia tidak punya mata, namun Andra tahu ia sedang diperhatikan, Bah. Darsa kemudian berkata pelan, "Iki sing milihmu, Mas. Bukan aku." Andra menggeleng cepat. Aku tidak mau jadi bagian ini." Namun Meklek-Maklok di sekeliling tertawa. Tapi bukan tawa manusia. Tawa mereka terdengar seperti suara kayu dibakar, seperti daging disobek, seperti udara malam yang memecah sunyi. Darsa mendekat dan meletakkan tangan dinginnya di bahu Andra. "Tahukah sampean, kenapa sampean bisa melihatku?" "Sio kavet." Andra terdiam. "Karena sampean wis mati, Mas." Jantung Andra seperti dihentak. "Apa maksudmu?" Aku kerja, aku makan, Mbah Darsa memotong pelan. "Sampean kecelakaan seminggu lalu. Sepeda motor sampean ketabrak truk di flyover Manahan. Sampean meninggal di tempat." Andra merasa pusing. Potongan ingatan muncul. Hujan, lampu merah, suara, rem, dentuman. Tubuhnya terpental. Orang-orang berlari dan gelap. Andra jatuh, berlutut. Tidak ada rasa sakit, hanya kekosongan. Mbah Darsa berjongkok di depannya. "Sampean nyasar, Mas. Roh bingung selalu datang ke tempat seperti ini." Air mata Andra mengalir, bukan air, tapi seperti kabut tipis. Terus, "Aku harus apa?" Mbah Darsa tersenyum pucat. Kali ini bukan senyum menyeramkan, melainkan senyum yang mirip belas kasih. "Ana dua pilihan, tapi ringkasnya begini." Ia menunjuk ke sosok tanpa kepala. "Jika sampean ikut dia, sampean bakal jadi bagian pasar itu selamanya." Lalu ia menunjuk kursi kosong, kursi tempat ia dulu duduk sebagai manusia. "Atau sampean duduk di kenik nerusin angkringanku." Suara berhenti. Angin diam. Waktu seperti memilih. Andra memandang tempat duduk itu. Nasi kucing yang masih hangat, teh panas yang mengepul, angkringan yang tidak pernah mati, pemilik yang sudah tidak tahu apakah ia manusia atau roh. Dan entah kenapa, tiba-tiba tempat itu terasa seperti rumah. Bukan karena ia ingin, tapi karena tidak ada tempat lain. Mbah Darsa bertanya pelan, "Sampean milih sing endi, Mas?" Andra di sekeliling makhluk-makhluk itu menunggu. Sosok besar tanpa kepala berdiri, diam. Langit retak, memancarkan cahaya merah seperti mata raksasa yang memandang. Andra memandang. Tangannya tidak ada detak jantung, tidak ada napas, tidak ada tubuh yang butuh diselamatkan. Lalu ia menjawab dengan suara yang tidak lagi bergetar. "Aku ngerti jawabannya, Mbah." Dan saat kata-kata itu keluar, semua lampu padam, semua suara hilang. Yang tersisa hanya gelap. Bukan gelap seperti lampu mati biasa, lebih dalam dari itu. Ini adalah gelap yang tidak punya arah, tidak punya ruang. Seperti berada di dalam mulut waktu yang menelan segalanya tanpa suara. Di dalam kegelapan itu, suara Mbah Darsa muncul perlahan, seperti gema dari jarak yang tidak bisa diukur. "Sampean wis milih, Mas Andra, tapi ngerti ora? Pilihan iki ora soal benar utawa salah." Suara itu terdengar sendu, jauh dari menyeramkan. "Pilihan iki soal nerimo takdir." Pelan-pelan, cahaya kuning temara muncul. Bukan cahaya langit, bukan lampu jalan, melainkan lampu minyak. Di meja angkringan, meja yang sama, bambu yang sama, gelas teh panas yang mengembun pelan. Dan Andra melihat dirinya lagi duduk di kursi angkringan. Tapi kali ini ia merasa berbeda. Ada ketenangan aneh yang menyelimuti dirinya. Bukan ketakutan, bukan kebingungan, melainkan semacam penerimaan. Di depannya, Mbah Darsa berdiri dengan wajah tenang. Namun ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya sedikit memudar, seperti kabut yang disentuh cahaya matahari pagi. Wajah itu yang dulu tegas dan penuh energi kini tampak lelah, tapi lega. "Andra," ucapnya pelan, "sampean wis ngelengkapi syarat terakhir." Andra menatapnya, masih belum sepenuhnya memahami kata-kata itu. "Maksudnya?" Mbah Darsa tersenyum kecil. Lembut, bukan senyum makhluk astral, tetapi senyum seorang ayah.
yang akhirnya bisa pulang. Sampean nerimo nasib. Ora nolak, ora lari. Ia menghela napas yang terdengar seperti angin lewat celah pintu tua. Roh sing bingung. Ora butuh jawaban, tapi butuh tujuan. Andra menunduk menatap tangannya. Bukan lagi dingin, tidak lagi samar. Kini ia solid, utuh, seolah-olah tubuh itu bukan daging, tapi kesadaran yang diberi bentuk baru. Mbah Darsa melanjutkan. Mulai malam iki, angkringan iki dudu milikku, Mane. Ia menunjuk papan kecil di depan angkringan. Tulisan yang dulu terbaca, Wedonggen, Darsa kini perlahan berubah menjadi Wedonggen Kong. Andra Henning. Andra menatap tulisan itu lama. Rasanya aneh, menakutkan. Namun untuk pertama kalinya sejak ia menyadari kematiannya, ia merasa berada di tempat yang tepat. Apa, sampean bakal pergi? Tanya Andra akhirnya. Mbah Darsa tersenyum kali ini lebih ringan. Aku wis terlalu suwe di antarane dua dunia. Wis, waktuku istirahat. Ia memandang makhluk-makhluk yang berbaris rapi di sekitar angkringan. Aku ora sengsoro. Andra, aku tersesat kaya sampion. Tapi saiki, ia menatap langit. Langit yang dulu retak itu kini perlahan menyatu. Dari dalam kegelapan, cahaya putih muncul bukan menyilaukan, tapi tenang. Jalanku wis kebuka. Makhluk-makhluk itu membungkuk perlahan padanya, seperti memberi salam terakhir. Andra berdiri. Ia merasakan sesuatu di dalam dadanya, berubah bukan bersedih, bukan kehilangan, tetapi penghormatan. Matur nuwun, Mbah, ucapnya pelan. Mbah Darsa menatap Andra dengan mata berkokok-koka. Sing penting, jaga aturannya. Andra mengangguk. Aturannya? Mbah Darsa mengangkat satu jari sambil tersenyum misterius. Kabeh sing tekap kudu deliane. Ora peduli bentuk, nama, utawa dunianya. Andra menelan pelan. Dan kalau suatu hari aku ingin pergi, Mbah Darsa tertawa kecil. Suara itu bukan lagi berat, tapi enteng seperti daun jatuh. Waktu bakal jawab. Tapi sampai saat itu, sampeyan kudu neruske. Ia melangkah mundur. Tubuhnya memudar. Senyumnya menjadi bayangan. Suaranya terakhir terdengar, seperti bisikan yang datang dari dalam hati Andra. Selamat datang, penjaga anyar. Lalu ia hilang. Angkringan kembali hidup. Gamelan berhenti. Makhluk-makhluk kembali duduk. Beberapa memesan dengan suara yang hanya berupa angin. Yang lain hanya menatap, dan Andra menuangkan teh panas seperti pernah melakukannya ribuan kali. Tangan itu stabil, gerakan itu alami, tidak lagi canggung. Sesuatu duduk di kursi belakang, sosok tanpa kepala yang menjadi saksi diam. Andra tidak takut lagi, ia hanya mengatakan, teh panas, atau kopi jos malam ini. Sosok itu tidak menjawab, tapi Andra tahu jawabannya tidak pernah perlu diucapkan. Karena di angkringan ini, semua sudah biasa sejak lama. Di kejauhan, ayam jago mulai berkokok, fajar hampir tiba. Namun di angkringan kecil di sudut kota Solo ini, waktu berjalan berbeda. Ia tidak bergerak maju, tidak pula mundur, melainkan berputar selamanya. Menjaga rahasia bahwa di bawah langit Jawa, tidak semua yang hidup bernapas dan tidak semua yang mati. Pergi.